Jangan lupa subscribe di channel Kang Bonar Official Cirebon. Oke. Ego mah banyak woi. Oke, siap. Oke, wis. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan salam hormat, salam rahayu, salam sukses selalu untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum nonton silahkan untuk segera ditonton agar tidak ketinggalan lur. Dan yang belum subscribe mohon untuk di subscribe juga lur, agar konten ini tetap bisa dinikmati oleh kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Mas Slamet Dunia Akhirat beserta tim Kang Bonar Official Cirebon dalam menyajikan sebuah konten hiburan khusus untuk segmen misteri. Channel ini para sahabat akan menyuguhkan sebuah konten misteri dalam mengungkap jejak sejarah sebuah lokasi yang pernah terjadi pada zaman dahulu kala versi dari Kang Bonar. Kami juga akan menyajikan proses penarikan benda-benda gaib yang ditarik secara langsung dari alam gaib dengan real dan nyata tanpa ada unsur settingan maupun rekayasa apapun dalam proses perwujudannya. Para sahabat setia Kang Bonar, kali ini kami berada di lokasi Jembatan Kali Cikeru, Desa Palasa, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Tepatnya berada di lokasi Jalan Raya Jalur Cirebon Bandung. Dan kami beserta Kang Bonar akan mencoba untuk mengungkap sebuah jejak sejarah pada masa lampau yang pernah terjadi di lokasi ini. Dengan melalui ilmu rogo sukmonya, Kang Bonar akan melepaskan sukma dari raganya untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelaku sejarah yang ada di lokasi ini. Mari para sahabat kita ikuti mediasi rogo sukmo yang akan dilakukan oleh Kang Bonar. Asik lu ano melumah.
semacamnya tadi saya mediasi sih, semacamnya penguasanya sepertinya sosoknya apa ya, kayak bangsa jin yang seperti tinggi besar pemirsa. Kalau siluman di sini ada sosoknya ular, tapi masih bawahnya jin itu yang tinggi besar, semacamnya kayak semacamnya wujudnya separuhnya kayak serigala pemirsa, tapi badannya orang tapi palanya kayak serigala kayak siluman gitu. serigala apa gimana? Ya kayak gitulah. Intinya di situ ada di lokasi sini pemirsa. Tapi masuk, tapi kerajaannya ke sono pemirsa. Ke sono kerajaan. Lagi ya berarti. Bukan di sini, ini buat ampiran lah kalau ini, buat midang lah kalau orang tuh buat midang Berarti aja. ada kerajaan gaibnya kan? Kalau kerajaan gaib di sini nggak terlalu besar, ada sih ada, nggak terlalu besar. Intinya sih ada penguasanya itu semacamnya kayak serigala gitu. Iya. Nah di sini semacamnya ada, emang ada mustika pusaka, tapi yang ini semacamnya kayaknya apa ya, kayak pemaksaan pemirsa, soalnya jalan ini sering terjadi kecelakaan. Berarti termasuk netralisir maksudnya? Ya intinya sih netralisir, termasuk netralisir ini pemirsa. Ntar semacamnya, ntar ada semacamnya apa ya, semacamnya netralisir lah, semacamnya ntar nggak tahu. Pusaka membuktikan belum jelas nih pemirsa, saya belum jelas lah, kalau belum wujud belum jelas. Ntar ada sejarahnya, ntar boleh nggak diceritain di YouTube? Kalau boleh ya ntar saya ceritain langsung lah, saya ceritain bisanya ada sosok serigala ini apa bisanya gitu. Ya udah pemirsa, ntar mediasi lagi, ada semacamnya penarikan pemaksaan, nggak tahu nih pemirsa wujudin kan nih kayak netralisir. Inilah cuplikan sejarahnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, lokasi ini masih berupa alas belantara dengan begitu lebatnya pepohonan besar dan semak-semak belukar yang sangat rimbun, dan terdapat aliran sungai yang melengkapi suasana pada saat itu. Tempat ini juga dihuni oleh siluman serigala dan para anak buahnya, termasuk siluman ular. Kerajaan gaib pun terbentuk di lokasi ini, walaupun tidak begitu besar, yang dipimpin langsung oleh siluman serigala tersebut. Tiba-tiba suatu ketika ada sesepuh yang berasal dari timur singgah untuk sholat dan beristirahat di lokasi ini. Beliau bernama Sesepuh Gunandrina alias Wiraguna. Dalam proses berkelana untuk menemukan jati dirinya, tiba-tiba dengan begitu mengagetkan, selepas Gunandrina alias Wiraguna berwudu dan menjalankan sholat, muncullah siluman serigala dengan wajah yang sangat sangar menanyakan kepada sang pengembara tersebut. Siluman serigala pun berkata, "Wahai Kisanak, apa yang sedang kau lakukan di lokasi ini? Ini adalah wilayah kekuasaanku." Dan sang pengembara pun menjawab, "Wahai siluman serigala, maafkan saya di sini hanya beristirahat dan menumpang sholat." Siluman serigala pun berkata lagi, "Jangan kau lakukan di sini, wahai Kisanak. Kami merasa terganggu atas kedatanganmu di sini. Dan kamu cepat-cepatlah pergi dari lokasi ini, Kisanak." Sesepuh Gunandrina alias Wiraguna pun segera berdiri dan akan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba berdiri belum sempurna, Sesepuh Wiraguna pun langsung diserang oleh siluman serigala tersebut dengan membabi buta. Akan tetapi Sesepuh Wiraguna pun membalas dengan ilmu kesaktiannya. Dan singkat cerita, akhirnya siluman serigala pun kalah dan tunduk kepada Sesepuh Wiraguna tersebut. Akhirnya siluman serigala itu meminta untuk berguru kepadanya. Akan tetapi Sesepuh Wiraguna pun menolak karena belum saatnya menerima untuk menjadi muridnya, dengan alasan masih akan melanjutkan perjalanan dalam mencari jati dirinya. Siluman serigalanya pun setia dan menunggu kepulangan dari Sesepuh Wiraguna sampai saat sekarang.
Setelah siluman serigala itu dikalahkan dan ditaklukkan oleh sesepuh Wiraguna, dia pun menjadi baik dan menetap di lokasi ini sampai saat sekarang. Itulah para sahabat sekilas sejarah yang ada di lokasi ini. Dan lebih jelasnya, mari kita dengarkan cerita sejarah dari Kang Bonar berdasarkan komunikasi Rogo Sukmonya dengan pelaku sejarah di lokasi ini. Namun para sahabat, sebelum kita dengarkan cerita sejarah dari Kang Bonar, mari kita saksikan terlebih dahulu proses penarikan dan perwujudan sebuah benda gaib yang ditarik langsung dari alam gaib secara real dan nyata tanpa settingan ataupun rekayasa apapun. Demikianlah para sahabat cuplikan sejarahnya. Dan selanjutnya mari kita saksikan proses penarikan dan perwujudan benda-benda gaib yang dilakukan oleh Kang Bonar. Ego mah banyak woi. Media tanah ya tanah. Godong ini godong nih. Godong aja bagus. Anu godong gedang yang bagus. Kita lihat bersama nih para sahabat, mustika apa yang ditarik secara ekstrim oleh Kang Bonar nih para sahabat. Sih godong kan minyak mah aja miring duluan ya. Ini termasuk netralisir ya Kang Bonar?
Alhamdulillah para sahabat, atas izin Allah, Kang Bonar telah berhasil mewujudkan batu mustika ular di lokasi Jembatan Kali Cikeru, Desa Palasa, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ya, oke. Kayak apa ya? Macamnya kayak pusaka anta. Aduh, dia udah anta barang udah pakai pelang kah barang. Nggak ngerti saya ular apa. Ular kepuk, ular kepuk. Ada bisa. Ini ada penarikan semacam yang dari sini nih, yang jali pemirsa di jalan ini nih. Yang jali nih, yang sering jahil lah intinya sih. Semacamnya kayak pusaka apa ya, macamnya kayak buntut ular lah, parahnya kan lah. Intinya kayak buntut ular lah, kayak gitu aja lah. Ntar ini ada sejarahnya, ntar ntar boleh nggak dibicarain langsung lah sejarahnya, kalau boleh ya. Ntar ini saya mediasi pemirsa. Ini para sahabat, Kang Bonar setelah mediasi akan menceritakan sedikit sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lalu atau pada masa lampau para sahabat. Kira-kira Kang Bonar di lokasi ini nih, sejarah zaman dulunya seperti apa Kang Bonar? Menurut mediasi Rogo Sukmo Kang Bonar itu? Dulu intinya dipisahkan dulu di lokasi jembatan apa tadi? Jembatan Cikeru. Ini dulu sekali lah, belum banyak orang masih alam perantara. Oh, di sini dulu ada seorang sesepuh bernama Gunandrina, namanya Gunandrina. Gunandrina itu intinya asalnya dari Jawa Timur. Melangkah perjalanan dari Jawa Timur ke lokasi ini untuk apa ya, semacamnya mencari jati diri lah, perjalanan. Iya. Perjalanan. Pas singkat cerita, pas di lokasi sini Dina Guna itu, sesepuh Dina Guna itu duduk di sini. Ya intinya sih sekedar apa ya, sholat. Kalau orang zaman dulu kalau sholat mah di pinggir kali aja jadi bisa. Iya. Sholat banyak wudhu di kali ini. Pas waktu banyak wudhu, Dina Guna itu bertemu sosok semacamnya siluman. Silumannya itu semacamnya itu tadi saya mediasi ketemu sama sesosok semacamnya separuh orang separuh serigala kepalanya kayak gitu. Iya. Pas singkat cerita, pas banyak wudhu nih, sosok siluman serigala ini mau mengganggu sesepuh Wirna Guna, Iya. yang asalnya dari Jawa Timur saja, mengganggu. Kalau sosok ini kan sering mengganggu, intinya sering mengganggu, sering mencari korban, itu jadi tumbal gitu aja. Singkat cerita, siluman serigala nih mau mengganggu, intinya sih mau menyerang sesepuh Wirna Guna ini.
menyerang secara keilmuan lah, keilmuan. Iya. Dia tuh menyerang dadakan lah, nggak langsung jauh-jauh aja, langsung menyerang dadakan. Sesepuh Winaguna itu langsung menangkis lah kalau itu mah, dengan diri. Singkat cerita, dalam pertarungan itu berapa hari ya, kata sesepuh Winaguna sih 4 hari bertarung bersama siluman itu. Singkat cerita 4 hari itu kayak siluman serigala itu takluk di hadapan sesepuh Winaguna. Katanya sih setelah takluk diobrolin, diomongin lah supaya jangan ganggu di lokasi ini. Zaman dulu nih dijain Indonesia. Jalan ini, lokasi ini dijain lah, pokoknya angker banget. Setelah ditaklukkan, siluman serigala itu mau berguru di Winaguna itu yang dari Petan. Kata Winaguna, jangan berguru sama saya. Katanya sih saya tuh masih belum mau menerima murid. Katanya saya mau sering berkelana lah, karena masih banyak perjalanan lah. Singkat cerita, siluman serigala nih, dia tuh menunggu Winaguna ini, untuk menunggu kepulangannya datang pulang lah. Pulang menunggu Winaguna ini, kalau siapa tahu balik kemari lagi lah, lewat sini lagi. Singkat cerita, Winaguna nih nggak pernah balik kemari lagi. Maksudnya lewatnya nggak lewat pulangnya, nggak lewat sini, lewatnya lewat cara lain lah. Jadi siluman serigala nih, semacamnya dulu galak. Memang dulu galak. Sekarang setelah ditaklukkan sama Winaguna tuh, dia agak baik. Baik karena diomongin, udah jangan jahil lagi sama orang. Itu aja. Nah, siluman serigala ini terus dia tuh semacamnya bertapa di sini. Bertapa sambil nunggu itu Winaguna itu. Ya itu tadi nggak balik lagi. Jadi siluman serigala nih semacamnya dia tuh menanti sesepuh itu nggak kunjung pulang. Jadi dia tuh menetap di sini dulu. Aslinya siluman serigala tuh nggak di sini. Oh, dulunya nggak di sini. Dulunya tuh agak jauh loh ke sana lah, sana Betan apa. Ya udah, permisah kisahnya kayak gitu. Kalau itu nggak benar, titik lokasinya sendiri kayak siluman serigala itu di mana tepatnya benar? Ini pas ini. Oh, pas di sini. Pas ini saya nih di depan aja. Orangnya masih ada tuh silumannya tuh. Oh, masih ada di sini. Ngeliatin saya. Saya tahu ceritanya dari siluman serigala, bukan sesepuh Winaguna itu. Nah, itu sesepuh Winaguna itu nama asli apa? Nama asli. Oh, nama asli dia. Terus kalau mustika yang barusan diwujudkan itu nggak benar, ada kaitannya nggak dengan ini kaitannya atau siluman serigala? Iya, siluman serigala disuruh ambil ini yang jahil di lokasi ini, semacamnya kayak buntut ular apa tuh nggak tahu, kayak pusaka ular lah, kayaknya lah pusaka ular aja gitu aja. Iya. Suruh ngambil yang jahil ini, ambilin. Berarti termasuk ini netralisir ya, Kang Bonar? Iya, netralisir jalan. Mudah-mudahan sini para sahabat setelah dinetralisir ini tidak terjadi apa-apa di lokasi ini nih, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nggak ada kecelakaan ataupun minta tumbal-tumbal lagi ke depannya para sahabat. Ya udah, kayak gitu ceritanya, kayak gitu. Ya, sebatas kayak gitulah, gitu aja. Oke, para sahabat, itu kilas singkat cerita yang pernah terjadi di lokasi ini pada zaman dahulu kala. Terkait dengan siluman serigala sama sesepuh Winaguna yang berasal dari Jawa Timur, para sahabat. Terima kasih para sahabat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sahabat proses penarikan benda-benda gaib dan juga kesimpulan jejak sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Berdasarkan versi dari tim Kang Bonar Official Cirebon itu sendiri. Apabila para sahabat kurang berkenan dan terdapat suatu perbedaan dalam mengungkap sejarah di lokasi ini, maka kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya di malam Selasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.